Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Agita Ismainita dengan nomor NPM 0661221157. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hanifah Enfarm selaku dosen pengampu saya dengan mata kuliah farmasi sosial yang telah memberi saya kesempatan untuk membuat video edukasi ini. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang cara pencegahan penyakit stroke, penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, dan kanker kini menjadi masalah kesehatan paling utama di Indonesia. Gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan tinggi lemak, gula, garam, kurangnya aktivitas fisik, merokok dapat menjadi faktor utama terjadinya PTM di masyarakat. Meski disebut tidak menular, penyakit ini justru sangat berbahaya karena sering muncul secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup. Namun berita baiknya, penyakit stroke dapat kita cegah. Singkatnya, stroke dapat terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena sumbatan pembuluh darah maupun pecahnya pembuluh darah. Akibatnya, bagian darah otak yang tidak mendapat oksigen akan rusak dan tubuh bisa mengalami kelumpuhan, gangguan bicara, atau kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan menit. Saya ingin mengajak kita semua untuk lebih peduli kepada kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, ada langkah-langkah pencegahan penyakit stroke antara lain. Yang pertama dengan cara pengendalian tekanan darah di mana hipertensi menjadi faktor utama penyebab terjadinya stroke. Dengan cara rutinlah periksa tekanan darah minimal 1 bulan sekali. Jika Anda sedang mengkonsumsi obat antihipertensi, minumlah sesuai anjuran dokter dan jangan dihentikan tanpa konsultasi dengan apoteker. Yang kedua, pengendalian kadar gula darah dan kolesterol di mana pada penderita diabetes dan kolesterol tinggi, pengendalian kadar gula darah dan lemak darah sangat penting dan juga gunakan obat sesuai resep dokter. Jangan lupa konsultasikan dengan apoteker tentang bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan efek sampingnya. Yang ketiga, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol karena merokok dapat merusak pembuluh darah, sedangkan alkohol dapat meningkatkan tekanan darah serta kadar lemak dalam darah. Lalu keempat, jaga pola makan sehat dan seimbang dengan cara mengurangi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Perbanyak makan buah, sayur, dan air putih. Kemudian yang kelima, rutin berolahraga dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya seperti bersepeda, lari, atau senam untuk memperlancar peredaran darah. Selain mencegah, kita juga bisa mengenali tanda-tanda awal stroke agar bisa segera ditangani dengan metode FAST. F untuk face atau wajah, dapat dilihat apakah wajah turun sebelah. A untuk arm atau tangan, apakah salah satu tangan lemah atau tidak bisa diangkat. S untuk speech atau bicara, apakah bicaranya pelo atau tidak jelas. T untuk time atau waktu, jika gejala ini muncul, segera bawa ke rumah sakit. Semakin cepat ditangani, semakin cepat peluang pasien untuk sembuh. Mari kita mulai langkah kecil ini dengan cek tekanan darah, jaga pola makan, berhenti merokok, berhenti minum alkohol, dan aktif bergerak. Dengan gaya hidup sehat dan kepatuhan penggunaan obat, kita dapat mencegah penyakit stroke dan penyakit tidak menular lainnya. Saya Agita, mahasiswi farmasi, mengajak Anda untuk selalu ingat, cegah stroke sejak dini. Bersama-sama kita bisa hidup lebih sehat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.